Kita akan lanjutkan dengan video yang ketiga mengenai tahapan apa saja yang akan perlu dilakukan dalam menuju ke transformasi digital. Tahapan pertama namanya adalah business as usual. Business as usual adalah tahapan sekarang, saat ini. Ketika perusahaan Anda, organisasi Anda sedang menjalankan proses sehari-hari yang sifatnya status quo. Artinya belum melakukan perubahan apapun. Dalam kondisi awal ini, perusahaan bekerja berdasarkan apa yang ada, budaya yang ada, cara yang ada, makanya dikatakan sebagai business as usual. Ya. Kemudian tahap kedua dikatakan sebagai tahap present and active. Apa itu present and active? Artinya adalah bahwa mulai ada eksperimen-eksperimen kecil yang dilakukan 1-2 orang karyawan di dalam perusahaan itu. Jadi misalnya seorang sekretaris mencoba untuk memperbaiki proses sehari-hari agar lebih mudah prosesnya. Atau mungkin seorang office boy ya yang biasa setiap hari melayani banyak manajer, melayani lebih mudah dari hari ke hari. Itu adalah melakukan eksperimen kecil. Dan eksperimen kecil ini berupa ide-ide kreatif ini mulai diterapkan di bagian mereka dan memberikan manfaat. Ya, manajer atau atasan yang berada dalam lingkungan itu memperbolehkan itu dilakukan karena terbukti eksperimen kecil tersebut memberikan manfaat. Nah, itu adalah tahap present and active, ya. Kemudian kita masuk tahap yang ketiga. Nah, tahap ketiga ini judulnya adalah formalize. Apa itu formalize? Formalize ini adalah ketika eksperimen-eksperimen kecil yang tadi dilakukan itu mendapatkan perhatian dari manajemen dan ketika dilihat ini bagus, maka diformalisasikan jadi SOP resmi, jadi bisnis proses resmi dan disarankan untuk diikuti di bagian-bagian yang lain. Makanya dikatakan sebagai tahap formalize. Ide kecil tadi diambil oleh organisasi, diambil oleh perusahaan untuk disahkan, dibuat menjadi prosedur resmi yang wajib dikerjakan oleh mereka yang terkait. Nah, setelah itu masuk lagi kita ke tahap berikutnya, yaitu tahap 4. Ini namanya tahap strategik, ya, strategik. Nah, di sini mulai unit-unit organisasi yang tadinya sendiri-sendiri, bereksperimen sendiri-sendiri, mulai mencoba untuk berkolaborasi. Unit A dengan unit B duduk bersama, terus mereka diskusi. Wah, kalau kita sama-sama melakukan ini, berarti bisa mendatangkan manfaat ini. Mereka mulai membuat inovasi kreasi bersama. Dan karena sudah beberapa unit bekerja sama, maka dikatakan ini idenya akan menjadi sesuatu yang strategis. Ya, karena sudah berhubungan dengan lebih dari satu divisi atau unit perusahaan. Itu tahap 4. Tahap 5 adalah ketika perusahaan sudah berani membuat tim atau unit khusus. Namanya converge ini ya, tahap converge. Perusahaan berani membuat tim atau unit khusus yang didedikasikan untuk mengelola transformasi tersebut. Karena apa? Ide-ide tadi bermunculan di mana-mana, di bagian organisasi yang banyak gitu ya, apalagi kalau perusahaannya atau organisasi yang besar gitu ya, sudah mulai banyak yang dilihat, ada unit khusus untuk membuat itu menjadi apa semuanya menjadi teratur, bisa saling menjadi kebiasaan dan dilakukan oleh seluruh tahapan atau seluruh komponen organisasi. Jadi sifatnya menjadi resmi sehingga yang tadinya dirasakan oleh unit-unit sekarang dirasakan oleh seluruh perusahaan. Barulah tahap yang terakhir yaitu inovatif dan adaptif. Di mana ide-ide tadi itu ya yang dari awal kita bicarakan itu sudah menjadi kultur, sudah menjadi kebiasaan sehari-hari. Jadi perusahaan yang berada pada level 6 ini setiap hari selalu lahir dengan kreasi dan inovasi baru. Tidak hanya dalam menciptakan produk dan layanan baru, tapi cara bekerja baru di dalam organisasi, di dalam perusahaan yang membuat organisasinya menjadi lebih kompetitif. Ingat, yang namanya pelanggan ada 2, pelanggan eksternal dan pelanggan internal.
semua karyawan yang bekerja sama dengan kita sebagai karyawan organisasi atau perusahaan itu juga merupakan customer bagi kita. Jadi 6 tahapan tersebut, business as usual, present and active, formalize, strategic, converge, dan yang terakhir innovative and adaptive. Terima kasih. Baik, setelah kita tahu tahapan dari transformasi digital tadi Profesor Eko sudah menyampaikan ada 6 tahapan, ya. Kita akan lanjut mengenai kunci keberhasilan. Jadi bagaimana kita bisa mengetahui apakah transformasi digital sudah mengarah ke sasaran yang tepat, ya, atau kita mengarah ke arah yang benar. Mari kita lihat dan dengarkan dari pemaparan Profesor Eko. Saudara-saudara, di bagian keempat ini ya, saya akan sharing mengenai kunci keberhasilan sebuah transformasi digital. Atau sering dikatakan, apa sih critical success factornya transformasi itu berhasil? Ada beberapa faktor yang membuat transformasi berhasil. Yang pertama adalah tentu saja komitmen dari perusahaan. Ya, komitmen dari perusahaan ini sangat penting, saudara-saudara sekalian. Kenapa? Karena setiap perusahaan punya nakoda, punya captain, ya, punya tim pimpinan yang akan mengendalikan kemana arah perusahaan ini berada. Jadi nakoda dari sebuah transformasi adalah pimpinan dari perusahaan itu sendiri. Ya. Kemudian yang kedua, pimpinan itu tidak ada gunanya kalau tidak didukung oleh seluruh pemangku kepentingan. Didukung oleh owner atau pemilik, didukung oleh karyawannya untuk bersama-sama melakukan transformasi. Ya, jadi pimpinan didukung oleh anak buahnya dan pemangku kepentingan lainnya, termasuk juga pelanggan dan mitra-mitra bisnisnya. Setelah itu yang ketiga, pimpinan tersebut bersama dengan semua pendukungnya harus memiliki roadmap yang jelas. Ya samalah kalau kita ingin dalam perjalanan Jakarta ke Surabaya gitu ya, kan banyak jalan menuju Surabaya. Nah, kita harus tahu tuh lewat mana saja kotanya. Nah, dalam transformasi juga begitu, agar kita tahu kita sudah maju, jalan, sudah sampai atau belum, harus ada peta pandunya atau yang lebih dikenal sebagai istilah road map. Ya, itu adalah hal ketiga yang penting. Hal selanjutnya ada keempat adalah harus adanya manusia yang kompeten. Nah, manusia yang kompeten itu ada dua yang diinginkan. Dia harus willing dan able. Dia harus mau dan mampu. Mau bertransformasi dan mampu bertransformasi. Kalau tidak mau, kita berikan motivasi. Kalau tidak mampu, kita berikan pelatihan. Ya, itu yang keempat. Kemudian yang kelima, harus tersedia sumber daya yang dibutuhkan. Transformasi butuh waktu, butuh uang, butuh informasi, butuh fasilitas, butuh sarana prasarana, yaitu semua harus tersedia. Kalau tidak, transformasinya mandek. Ya, nah itu ada sumber daya yang dibutuhkan. Berikutnya, orang itu baru kerja akan semangat, orang itu bertransformasi akan semangat kalau adanya insentif yang menarik. Apa yang saya dapatkan jika saya bertransformasi? Nah, orang suka salah. Kalau dengar kata insentif langsung pikirannya pasti dikasih uang. Belum tentu. Tidak harus selalu gajinya naik atau dikasih uang bonus. Insentif itu bisa misalnya apa? Dapat cuti tambahan. Ya, atau kenaikan pangkat lebih cepat. Atau mungkin dia boleh pulang lebih cepat dari awak pada orang-orang yang lain. Begitu ya? Nah, atau dia dapat liburan ekstra. Nah, itu insentif-insentif kecil-kecil yang bisa merangsang orang untuk bisa bersama-sama melakukan transformasi dengan penuh semangat. Ya, jadi kalau kita ulang dari yang pertama, apa saja sukses faktornya? Yang pertama, komitmen dari perusahaan, dukungan dari pemangku kepentingan, roadmap yang jelas, manusia yang kompeten, sumber daya yang tersedia, dan adanya insentif yang menarik.
Nah, kalau salah satu dari komponen ini tidak ada, biasanya akan mengganggu terjadinya transformasi yang diinginkan. Contohnya, misalnya tidak ada roadmap, nanti itu biasanya nyasar kemana-mana, nggak jelas tujuannya kemana. Atau nggak ada insentif, transformasinya berjalannya jadi lambat sekali. Gitu ya. Atau tidak ada dukungan dari pimpinan, iya nggak akan maju itu kehendak transformasi orang, pimpinannya aja cuek, gitu ya. Atau misalnya tidak ada sumber daya yang dibutuhkan, ya berhenti transformasinya karena tidak diberikan waktu, tidak diberikan uang, tidak diberikan sarana prasarana, ya dia pasti akan berhenti. Demikian juga kalau misalnya dalam transformasi itu para pendukungnya tidak mendukung pimpinannya. Jadi pimpinan sendirian aja itu, board of director atau direksi sendirian. Sosialisasi, membangun motivasi, tapi yang lain tidak tertarik untuk melakukannya, maka transformasi itu pun akan terganggu. Selamat bertransformasi, terima kasih. Ya, saya ada tambahan sedikit mengenai insentif yang tadi Pak Profesor Eko sampaikan. Ya, pada saat saya mengikuti short course yang dari Cornell, disampaikan juga bahwa insentif memang tidak selalu harus berupa uang. Ya, insentif itu juga bisa berupa pengakuan atau penghargaan dengan cara melibatkan seseorang di dalam sebuah proyek. Jadi kita berikan kepercayaan dia untuk bisa menghandle sebagai ketua tim dari sebuah proyek, ya. Terus kemudian pengakuan-pengakuan yang sederhana, ya, itu bisa dikatakan atau bisa diartikan sebagai sebuah penghargaan, at least sebuah terima kasih, gitu. Kita lanjutkan dengan video yang kelima atau yang terakhir. Apakah contoh dari transformasi digital? Di sini Profesor Eko akan memberikan beberapa use case terkait dengan transformasi digital, baik yang telah ada maupun yang di masa depan yang bisa kita gunakan. Baiklah teman-teman sekalian, sekarang kita akan masuk bagian transformasi yang kelima atau yang terakhir, yaitu contoh-contoh bagaimana teknologi, terutama teknologi baru ya, revolusi industri 4.0 itu bisa menjadi pemicu melakukan transformasi melalui berbagai studi kasus, gitu ya. Sederhana misalnya, orang itu paling benci kalau suruh ngisi formulir dengan isian yang sama berulang-ulang terus. Seringkali kan kalau kita mendapat layanan suruh ngisi formulir, beberapa formulir yang ditanya sama aja. Saya paling benci kalau suruh ngisi formulir. Padahal kita tahu, ya sekarang udah ada kayak kalau kita pakai handphone ya, handphone kita tuh bisa kebuka kalau dilihat itu muka kita. Karena dia bisa tahu, oh ini mukanya saya karena sudah terdaftar dan ada semua tuh nama, tanggal lahir dan lain sebagainya. Jadi teknologi bisa membantu dalam arti kata apa? Gak usah ngisi formulir lagi. Muka kita dilihat oleh kamera gitu ya. Kemudian otomatis apa yang terjadi? Ya otomatis yang terjadi datanya masuk semua ke formulir. Bisa terjadi, mengapa tidak? Nah, itu adalah contoh pemakaian face recognition untuk mengisi formulir secara otomatis. Ya, ada lagi maksudnya sistem pembayaran gitu ya. Setiap kali kita pengen bayar harus capek-capek ngeluarin dompet, ambil kartu, kartunya digesek, wah kelamaan gitu kan ya. Bisa nggak sih kita pakai jam digital? Ya kemudian ada alat jamnya ditaruh begitu, truk udah pembayaran selesai. Nah, itu hal kecil. Secara teknologi bisa itu dan sudah terjadi di berbagai negara. Jadi jam digital yang saya pakai itu adalah merepresentasikan diri saya untuk melakukan pembayaran secara contactless. Nah, itu contoh transformasi kecil, kan? Kemudian Anda pernah mendengar namanya RFID ya. Bolak-balik kan kalau kita ke supermarket, kita mengambil bahan-bahan makanan yang mau kita beli itu masuk ke dalam keranjang, terus kita ngantre di kasir. Begitu giliran kita, kasir ngambil satu-satu, cari barcode-nya mana, segret. Kayaknya udah canggih teknologi, tapi itu masih membuat lambat juga, orang ada antriannya. Teknologi yang baru itu mereka sudah pakai sensor yang namanya RFID. Di tiap-tiap produk-produk supermarket itu ada pemancarnya. Jadi kalau kita ambil barang ditaruh di keranjang begitu ya,
otomatis keranjangnya ngitung ada berapa jumlahnya. Kalau kita oke, uang kita langsung di debit, sudah kita keluar aja bawa keranjang itu nggak akan bunyi. Itu adalah teknologi RFID yang bisa dipakai. Nah, ya jadi teman-teman sekalian itu contoh lagi. Berikutnya penggunaan virtual reality. Apa itu virtual reality? Kita sekarang dalam kondisi pandemi nggak bisa lihat Borobudur, nggak bisa pergi ke Monas dan lain sebagainya. Sementara anak-anak sekolah juga nggak bisa ke sekolah, ya karena mau belajar sejarah nggak bisa. Tapi dengan virtual reality, dengan handphone kita atau pakai Google itu, kita bisa melihat, kita bisa pergi ke Monas, kita bisa pergi ke Borobudur, kita bisa pergi ke Menara Pisa, kita bisa pergi ke atas tembok Cina, seolah-olah 360 derajat saya berada di sana. Dengan teknologi virtual reality. Dulu mahal, sekarang sudah terjangkau alias murah. Di beberapa negara sekeliling kita seperti Australia, Hong Kong, Malaysia, dan Singapura, ya, mohon maaf, sudah mulai banyak robot-robot berfungsi sebagai resepsionis, sebagai customer service. Robotnya datang menyapa kita, dan kita bisa bertanya kepada robot itu untuk bisa dilayani. Nah, robot itu sudah banyak dijual di mana-mana dan bisa membantu untuk customer yang merasa antriannya terlalu panjang, padahal dia ingin sesuatu yang sederhana yang tidak perlu mengantre. Nah, robot bisa dipakai untuk membantu tersebut. Belum lagi ada ribuan aplikasi yang bisa Anda temukan di dunia cyber atau melalui aplikasi handphone. Singkat kata, paling mudah melakukan transformasi dengan melihat bagaimana teknologi-teknologi yang ada di sekitar kita bisa dipergunakan untuk membantu manusia dalam memperbaiki kualitas hidupnya dengan cara memanfaatkan teknologi untuk memberikan manfaat atau value bagi bisnis. Selamat bertransformasi teman-teman. Sekian dan terima kasih. Baik. Itu adalah 5 video yang mungkin nanti Bapak Ibu rekan-rekan semua bisa play ulang, kemudian nanti bisa disimak lagi, bisa dipahami lagi ya pemaparan dari Profesor Eko Indrajit mengenai apa itu digital transformation, tahapannya seperti apa, kunci keberhasilannya seperti apa, sampai dengan contoh digital transformation-nya. Nah, tapi menarik tadi bicara mengenai salah satunya adalah virtual reality ya. Nah, saat ini virtual reality sudah tidak perlu lagi menggunakan Google ya. Ada beberapa solusi-solusi yang nanti saya ceritakan di belakang ya, yang sudah menggunakan AI, yang sudah menggunakan beberapa tools yang sehingga membuat harganya menjadi lebih murah, jadi terjangkau. Nah, ini mungkin dari business unit, dari rekan-rekan semua sudah bisa menggunakan untuk produk showcase gitu. Jadi kalau nanti ada beberapa produk showcase seperti tadi Profesor Eko menyampaikan, kalau di Monas berarti akan ada 360 derajat kamera 360 derajat yang bisa memvisualisasikan kondisi Monas seperti apa ya. Bahkan termasuk nanti kalau misalkan ada patung ya, nanti bagaimana sejarah dari patung tersebut, nah itu bisa ditampilkan ya. Oke, sekarang kita akan belajar mengenai VUCA ya. VUCA sendiri ya. Mas Bungkus mohon izin sebentar. Ini Bapak Ibu silakan ya, jika ada sesuatu yang ingin ditanyakan, boleh juga nanti ditulis dulu melalui fitur chat. Khawatir kelupaan nanti juga mungkin ada sesi tanya jawab. Jadi supaya tidak kelupaan, boleh juga menggunakan fitur chatnya. Ya, terima kasih. Itu Pak Bagus, terima kasih. Silakan dilanjutkan Pak Bagus. Terima kasih Pak Yusuf. Ya, silakan Bapak Ibu kalau ada pertanyaan bisa dituliskan di chat ya. File presentasi tadi saya sudah sampaikan di chat. Mungkin bagi Bapak Ibu yang bergabung, minta tolong Pak Yusuf bisa di info ulang ya di baik chat. Pak. Baik. Baik. Sekarang mengenai VUCA. VUCA adalah singkatan dari volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity. Cuman intinya saya nggak akan masuk ke
VUCA terlalu dalam ya, tapi kita paham bahwa sekarang ini itu sudah terjadi betul-betul sudah terjadi VUCA ya dalam 2 tahun belakangan ini. Salah satunya adalah pandemi. Pandemi masuk dalam uncertainty di mana itu adalah sesuatu yang tidak diprediksi di masa lalu ya, tapi betul-betul terjadi dan kita segera harus beradaptasi dengan lingkungan yang atau kondisi yang tersebut ya. Sementara volatile itu adalah kondisi yang cepat berubah ya dan konstan perubahannya. Sementara complexity di sini adalah banyak hal ya yang secara detail itu perlu untuk dipertimbangkan dalam sebuah pengambilan keputusan ya. Jadi bukan hanya 1-2 faktor, tapi ada banyak faktor gitu. Sementara yang keempat, ambiguity itu adalah perbedaan persepsi. Jadi dalam sebuah fakta yang sama mungkin ada beberapa sudut pandang yang berbeda ya. Jadi pada saat kita sampaikan ke rekan-rekan bagaimana kita menyikapi hal ini, mungkin mereka melihatnya dalam sudut pandang yang lain dengan kita. Nah, bagaimana gabungan dari keempat hal ini khususnya dalam bidang bisnis maupun dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Mari kita lihat pengertian atau contoh lebih detail gitu ya. Yang pertama adalah volatility ya. Volatile bisa bersumber dari internal maupun eksternal. Salah satu contohnya yang betul-betul bisa kita rasakan adalah transisi personel ya. Adanya rekan-rekan yang resign, ada rekan-rekan yang masuk ya, di mana sekarang dengan adanya program corporate university ya itu akan lebih terkontrol ya. Jadi dari sisi knowledge management apa yang harus dipelajari ya itu akan lebih termanage dengan baik ya. Kemudian pengenalan teknologi yang baru, bencana alam, perubahan iklim dan perubahan peraturan ya. Nah, ada di belakang kita akan mengulas dari sisi regulator ya, karena kebetulan di program Digital Leadership Academy selain kami mendapat materi dari Cornell University, tapi ada juga muatan-muatan wajib yang disampaikan oleh pihak regulator, dalam hari ini dari Kominfo, dari KPK, dari apa itu namanya Lemhanas juga gitu ya. Jadi kita bisa mendapatkan gambaran kondisi nasional Indonesia seperti apa ya. Nah, jadi kembali lagi ke VUCA. Jadi tempat kerja yang mudah berubah ini terus bagaimana cara melakukan antisipasinya, nanti di belakang kita ada ya. Yang kedua adalah mengenai uncertainty. Uncertainty adalah sesuatu yang tidak pasti ya. Bagaimana perubahan-perubahan yang mungkin terjadi secara cepat ya dan tidak diprediksi sebelumnya ya. Mungkin kalau perubahan iklim kita sudah bisa mendeteksi dari awal ya, ada beberapa indikator. Tapi pandemi seperti COVID-19 itu merupakan sebuah contoh nyata dari adanya uncertainty ya. Yang ketiga adalah berkaitan dengan complexity. Complexity di sini adalah banyak faktor seperti yang tadi saya sampaikan ya. Kemudian ada regulasi yang saling tumpang tindih ya, yang dimana ada beberapa ekosektoral khususnya di ya kita melihat dari beberapa regulator dalam hal ini, mereka mempunyai beberapa kebijakan yang tumpang tindih. Nah, bagaimana kita bisa menyikapi ini, bagaimana kita bisa melakukan antisipasi ya. Kita akan belajar nanti di belakang juga. Oke, yang terakhir adalah mengenai ambiguity, jadi perbedaan persepsi ya. Data pelanggan atau survei kepuasan pelanggan itu bisa disikapi secara berbeda dari tim manajemen ya. Jadi mungkin apa yang perlu dilakukan terkait dengan survei kepuasan pelanggan. Nah, mungkin ada beberapa perbedaan pendapat gitu. Oke. Kita akan lihat dari yang video ini mengenai antisipasi. At the end of the Cold War, the U.S. predicted the emergence of a more complex and diverse geopolitical landscape, where the military would have to quickly adapt to the tactics of adversaries that were not only loosely organized, but sometimes entirely virtual. Over the years, that prediction has come true. But VUCA isn't limited to the military. Companies are now operating in a business landscape that is increasingly defined by disruption. Because of this unpredictability,
Business leaders might want to avoid planning and forecasting entirely, but that's the wrong intuition. Instead, they should address volatility, uncertainty, complexity, and ambiguity head on. One example of volatility is price fluctuation. The price of a good from a supplier might change based on environmental conditions, so companies should build in some extra slack by stockpiling inventory, for instance. An example of uncertainty is a shift in the direction of an industry. Some people predicted that vinyl records would make a comeback, and others did not. Companies should invest in information. Complexity is where there are many moving parts. One example is regulation. Multinational corporations have to know all the relevant regulations in each of their target markets, so they should restructure accordingly and be sure to hire specialists. In ambiguous situations, no prior precedents exist. For instance, when a company decides to enter an emerging market, it's usually unclear how those new customers will respond. So they should be prepared to adjust their strategies quickly and design experiments to learn about the market. Baik, itu adalah salah satu sumber yang menyebutkan mengenai bagaimana kita bisa mengantisipasi VUCA. Ya, seperti yang tadi disampaikan, saya agak lupa menyampaikan sedikit bahwa VUCA diinisialisasi pertama kali itu berasal dari strategi militer, gitu ya. Jadi kondisi perang Irak di Timur Tengah, ya, pada saat Amerika melakukan tanda petik invasi, gitu ya, ke sana. Nah, itu mereka dihadapkan dalam kondisi yang VUCA. Jadi VUCA ini dicetuskan pertama kali sebagai istilah militer, ya. Nah, di Cornell University salah satu pengajar yang mengajarkan mengenai VUCA itu adalah Jenderal Casey, ya, Jenderal George Casey, di mana Jenderal George Casey itu adalah sebagai panglima tentara Amerika yang saat itu bertugas di perang Irak, ya. Nah, jadi bagaimana dia menerapkan strategi VUCA itu di dalam kondisi medan pertempuran, ya, di mana dia dalam waktu cepat, dalam waktu yang singkat dia juga harus mengetahui kondisi yang terjadi di sana, ya. Jadi sempat kami berdiskusi dengan rekan-rekan semua secara langsung dengan Jenderal Casey. Oke, saya akan jelaskan juga mengenai bagaimana kita bisa mendeteksi atau menilai, melakukan assessment terhadap kondisi VUCA di perusahaan kita atau di tempat kita saat ini, ya. Bapak Ibu silakan mengakses link tersebut, ya, s.id Delta Tango VUCA, ya. Nah, di situ adalah sebuah file Excel di mana ini adalah isinya seperti ini. Jadi kalau Bapak Ibu lihat di worksheet yang di bawah itu ada berapa itu? Ada 6 worksheet, gitu ya. Mulai dari petunjuknya seperti apa, kemudian ada kuesioner mengenai volatility, uncertainty, complexity, dan ambiguity. Ya, masing-masing akan diberikan skor yang berbeda. Ya, kemudian nanti akan dinilai, akan muncul nilainya berupa matriks. Ya, nah ini yang kemarin kami diminta untuk melakukan assessment di tempat kami masing-masing. Kami ber-30 berasal dari kalangan yang berbeda. Ada yang kalangan dari TNI Polri dengan pangkat terendah adalah Brigadir Jenderal. Terus kemudian kalau dari swasta harus level C-level. Kalau dari pemerintah mereka paling tidak adalah excellent 1, gitu. Jadi ada kepala pemerintahan, ada bupati, terus kemudian ada anggota DPR juga, gitu, ya. Nah, di masing-masing organisasi apapun itu akan diminta untuk melakukan assessment terhadap VUCA Index ini, ya. Nah, saya tidak akan meminta atau tidak akan mendemokan VUCA Index karena ini akan makan waktu. Jadi silakan, saya sudah share, Bapak Ibu lakukan assessment sendiri, ya. Oke, terkait dengan antisipasi VUCA. VUCA dari beberapa modul yang kami pelajari, ya, akhirnya kami mengambil beberapa poin, ya, mengenai volatility. Jadi kalau kita bicara mengenai perubahan yang terlalu cepat, gitu ya, yang harus dilakukan adalah kalau tadi disebutkan di video sebelumnya bahwa itu stoknya harus lebih longgar lah, gitu ya. Jadi jangan terlalu ketat sehingga kalau ada perubahan harga atau apa masih ada stok, gitu ya. Nah, di sisi yang lain Jenderal Casey juga menyebutkan bahwa
untuk kondisi yang volatile ini kita diharapkan untuk lebih ofensif. Jadi bukan hanya menunggu atau defensif, ya, tapi lebih ke arah proaktif. Jadi kita yang harus menentukan apa yang kita mau, gitu ya. Apa yang harus kita push persepsinya ke pasar saat ini, ya. Tapi tentu saja itu merupakan sebuah eksperimen, gitu. Sebuah eksperimen. Jadi artinya kita juga harus dengan cepat melakukan perubahan yang diperlukan, ya. Jadi lebih ke arah proaktif, gitu. Jadi daripada kita menunggu bagaimana pandemi ini kapan berakhir, ya. Nah, apa yang kita bisa lakukan melihat bahwa sebuah kondisi apa itu namanya krisis, ya, sebuah krisis itu bisa menjadi peluang, ya. Jadi bukan hanya sebagai tantangan tapi juga sebagai peluang. Nah, apakah peluang itu? Nah, itulah yang harus kita pikirkan, ya. Mengenai uncertainty adalah ketidakpastian, maka yang kita perlukan adalah informasi yang sebanyak-banyaknya, ya. Informasi itu apapun, gitu ya, yang terkait maupun yang tidak secara langsung terkait dengan problem, ya, itu akan bisa memberikan gambaran lebih lengkap mengenai ketidakpastian ini akan mengarah ke suatu hal atau lebih mengarah ke hal tertentu, ya, yaitu mengenai uncertainty. Complexity. Complexity saya diajarkan atau dijelaskan mengenai zoom in dan zoom out, gitu. Jadi melihat secara lebih dekat, kemudian juga harus melihat dari jauh, ya. Jadi kalau kita bicara mengenai sebuah permasalahan yang kompleks adalah bagaimana kita harus mengetahui secara detail, tapi seringkali pada saat kita mengetahui atau ingin penjelasan secara detail, kita terjebak di dalam kondisi tersebut, ya. Jadi kita terlalu lama dalam kondisi yang detail itu, kita ingin untuk memecahkan masalah yang detail itu, tapi kita melupakan untuk kita melihat secara gambaran yang lebih besar, gitu ya. Problem ini terjadi karena apa, gitu. Jadi detail-detail masalah yang kecil itu adalah sebuah indikasi. Jadi dia bukan hanya berdiri sendiri, tapi ada masalah-masalah yang lain yang juga menyertai kondisi tersebut. Nah, inilah yang setelah itu kita diminta untuk setelah kamu tahu permasalahan yang kecil-kecil itu yang ada di setiap unit, ya, kamu harus kembali ke secara helikopter view istilahnya, ya. Jadi jangan terlalu lama di detail karena itu tidak akan mungkin bisa diselesaikan semua, tapi bagaimana secara makro, secara luas itu apa langkah yang harus dilakukan. Jadi ini adalah betul-betul strategic thinking, ya. Nah, seringkali complexity itu dijelaskan dengan cara yang lebih sulit, gitu ya. Nah, bagaimana tantangannya adalah bagaimana kita bisa menyederhanakan dan kemudian fokus terhadap apa yang harus dilakukan. Jadi setelah kita tahu masalahnya, ada banyak masalah di unit-unit tertentu, ya, di beberapa unit, tapi mereka menciptakan sebuah masalah yang lebih besar, ya. Nah, inilah yang harus kita lihat secara helikopter view, artinya kita melihat secara makro, kemudian kita menetapkan langkah, ya. Jadi jangan terjebak untuk menyelesaikan hal yang kecil-kecil atau micromanage. Ya. Kemudian yang terakhir adalah mengenai ambiguity, ya. Ambiguity di sini seperti yang tadi kita jelaskan, ada perbedaan persepsi antar orang menyikapi sebuah fakta atau sebuah data, ya. Nah, untuk ambiguity kita melihat bahwa setiap orang mempunyai pilihan, ya, mempunyai langkah-langkah yang akan dilakukan. Seperti yang tadi saya katakan juga bahwa pilihan tersebut ayo kita lakukan, ya, tapi itu hanya sebuah hipotesa atau sebuah eksperimen kalau saya bisa katakan seperti itu, ya. Tentunya sebuah hipotesa, sebuah dugaan, sebuah eksperimen bisa benar bisa salah, ya. Nah, pada saat ternyata persepsi kita itu salah atau kurang tepat, nah kita harus segera membuat penyesuaian, ya. Jadi untuk mengakui bahwa persepsi kita kurang tepat dan apa langkah evaluasi yang harus segera dilakukan, ya.
Oke, itu terkait dengan VUCA. Nah, sekarang masalahnya adalah apa sih hubungan antara digital transformation dengan VUCA ini? Mari kita lihat di belakang, ya. Saya akan masuk di bagian ketiga di mana ini adalah tren teknologi, tapi saya coba untuk menghubungkan kondisi VUCA yang sekarang ini dengan langkah-langkah digital transformation, baik itu yang sedang dilakukan oleh Indonesia, dalam hal ini pemerintah Indonesia melalui beberapa kementerian terkait, ya, khususnya Kominfo, dan termasuk sampai ke dunia bisnis, yaitu kita, gitu ya. Kita mulai dari data penduduk Indonesia. Yang pertama, ini adalah data yang kita dapatkan di November 2022, di mana jumlah penduduk Indonesia saat ini sudah mencapai 275 juta jiwa. Ya, ini data sampai dengan November. Nah, ini menjadikan Indonesia menjadi negara dengan populasi terbesar keempat di dunia, ya, sampai saat ini. Jadi ada 276 juta, hampir 276 juta. Ya, dengan proyeksi demografi Indonesia di tahun 2035, ya, itu bisa mencapai 64% merupakan usia produktif, ya. Jadi ini adalah yang seringkali disebut sebagai bonus demografi, ya, di mana sekarang ini kita tidak memungkiri bahwa di tempat kita berada sekarang ini, di kantor kita sekarang ini, ya, mayoritas mungkin antara 40-60% itu merupakan anak-anak muda yang kisaran usianya mungkin sekitar di bawah 30 tahun sampai 20-35 tahun lah, ya, atau sampai 40 tahun, ya. Nah, ini adalah sebuah potensi yang luar biasa, tapi di sisi yang lain ini adalah sebuah challenge, ya, karena untuk kalangan milenial mungkin sudah terbiasa untuk melakukan adopsi teknologi secara cepat, gitu ya. Tapi mungkin ada beberapa rekan-rekan semua yang mungkin masih perlu bantuan untuk melakukan adopsi teknologi tersebut, ya. Oke, ini saya dapatkan dari sumber Kementerian Kominfo, ya, mengenai latar belakang transformasi digital dan kira-kira roadmap mereka seperti apa, supaya kita juga bisa mempelajari apakah kalau kita lakukan ini itu selaras dengan apa yang sekarang sedang dilakukan oleh pemerintah, ya. Dengan data 276 juta jiwa di Indonesia, tidak mungkin juga usia balita gitu sudah pegang handphone, gitu ya. Tapi kita lihat di sini perangkat seluler yang terkoneksi di Indonesia sampai dengan Januari 2022 itu mencapai 370 juta jiwa, 370 perangkat. Jadi artinya satu orang mungkin bisa pegang 2-3 perangkat, gitu ya. Dan ada 210 juta penduduk Indonesia yang sudah terkoneksi internet, ada sekitar 60 juta lebih yang masih belum terkoneksi internet, ya. Kemudian secara pertumbuhan ekonomi, nilai ekonomi digital Indonesia akan diprediksi mencapai lebih dari 70 miliar US dollar, ya, sampai dengan 2025 setara dengan 2.000 triliun sampai dengan 2025, sekitar 2 tahun lagi, ya. Oke, kita bicara mengenai ada 4 pilar, gitu ya. Tapi di sini mungkin saya akan ulas 3 pilar yang sekarang sedang dipersiapkan oleh pemerintah. Yang pertama adalah pilar infrastruktur digital, ya. Kita tahu bahwa Indonesia sekarang ini melalui pemerintah membangun infrastruktur palaparing, gitu ya, yang menghubungkan kabel laut dengan data yang Bapak Ibu bisa lihat ada di sana, ya. Nah, tapi itu pun tidak cukup, karena kalau kita lihat di sini, ya, di mobile broadband 4G, walaupun sudah terhubung dengan kabel laut seperti itu, masih ada sekitar 12.548 desa dan kelurahan yang bahkan masih belum terjangkau dengan sinyal 4G, ya. Nah, 12.548 itu masih ditambah lagi dengan ada 150 titik, 150.000 titik, ini yang di kanan bawah, ya, yang ini, yang ternyata masih belum terhubung juga dengan koneksi internet yang memadai, ya. Memadai dalam hal ini paling tidak syaratnya adalah sekitar 1 atau 10 Mbps per titik, gitu ya.
Nah, layanan itu termasuk sekolah, pemerintah, fasilitas kesehatan seperti puskesmas, gitu ya. Nah, itu yang masih belum terhubung dengan internet yang memadai, ya. Jadi ada 12.548 desa yang belum terhubung dengan 4G, kemudian ada 150.000 layanan publik yang juga masih belum mendapat layanan internet yang memadai juga, ya. Nah, Indonesia akan segera mempunyai atau launch satu satelit, yaitu satu satelit Satria 1 di tahun 2023 ini dengan kemampuan sampai 150 giga. Sekarang ini sampai saat ini sebelum peluncuran satelit Satria 1 tersebut, Indonesia mempunyai 9 satelit, ya. Jadi kalau yang di sini dengan total bandwidth sebesar 50 gigabit per second, ya. Nah, dengan peluncuran satelit Satria 1 itu bisa 3 kali lipat dari total kapasitas bandwidth yang saat ini, yaitu sekitar 50 gigabit per second. Jadi ini adalah sebuah lompatan, ya, sebuah peluang yang harus kita manfaatkan bahwa dalam waktu cepat, ya, paling tidak di tahun 2024, blank spot yang ada 12.548 desa itu akan semuanya akan tercover dengan sinyal 4G, kemudian dengan cepat juga layanan publik yang ada di seluruh Indonesia itu akan bisa tercover dengan internet yang memadai. Ya, ini adalah sebuah peluang yang pertama. Oke, yang berikutnya adalah mengenai pemerintahan digital. Jadi saat ini Indonesia sedang membangun 4 data center nasional yang disebut sebagai pusat data nasional. Ya, sampai dengan tahun 2021 mereka mempunyai pusat data nasional yang ada di Jakarta. Kemudian ditargetkan sampai dengan tahun 2026 ada 4 data center. Data centernya seperti yang Bapak Ibu lihat, bisa lihat yang ada di peta. Ya, satu di Batam, satu di Bekasi, satu di Labuan Bajo, dan yang terakhir ada di IKN. Ya, nah terkait dengan ini kita juga harus mempersiapkan juga beberapa hal-hal yang terkait atau compliance dengan regulasi, yaitu terkait kalau kita bicara transformasi digital, kami di tim IT sudah harus mempersiapkan diri untuk beberapa aplikasi yang digunakan oleh business unit itu sudah comply atau sudah patuh terhadap peraturan yang terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi, ya, kemudian sebagai penyelenggara sistem elektronik, gitu, ya. Oke, yang ketiga, pilar yang ketiga yang terkait dengan transformasi digital oleh pemerintah adalah terkait dengan ekonomi digital, ya. Kita lihat di sini ada 10 kawasan di Indonesia yang menjadi prioritas, ya, sebagai pilot project, di mana di situ salah satunya adalah mengenai logistik, mengenai pendidikan. Nah, kenapa saya sorot 2 ini? Karena ini yang related dengan apa yang sekarang ini grup sedang melakukan atau sedang kerjakan, ya, yaitu mengenai logistik dan pendidikan sekali lagi. Untuk pendidikan dalam hal ini, ya, bagaimana talenta digital itu dipersiapkan, ya. Jadi akan lebih banyak program-program yang akan dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini untuk bisa mengupgrade kompetensi dan kemampuan literasi digital dari para anak-anak muda, ya. Jadi Profesor Eko tadi menyebutkan juga di dalam videonya, tapi tidak secara khusus, ya. Kalau kita bicara mengenai transformasi digital, maka ada 3 sumber daya besar yang harus kita siapkan juga, ya. Kita harus mempersiapkan mengenai people dalam hal ini yang pertama, ya. Bagaimana sumber daya tersebut sudah harus bisa mengadopsi teknologi, bisa memahami penggunaan teknologinya seperti apa, dan yang kedua adalah proses, yaitu bisnis modelnya seperti apa, bisnis prosesnya seperti apa, ya. Dan yang ketiga adalah teknologinya itu sendiri. Nah, teknologi ini adalah yang paling cepat untuk bisa dilakukan, tapi untuk proses maupun people itu akan butuh waktu. Ya. Oke. Yang berikutnya adalah
saya tadi sampaikan mengenai apa hubungan antara digital transformation dengan VUCA, ya. Nah, era VUCA sendiri ini akan menyebabkan, ini berdasarkan riset yang dilakukan oleh World Economic Forum, ya, di tahun 2022 untuk pemimpin digital saat ini. Mayoritas mereka didapatkan hasilnya seperti ini, 70% menyatakan bahwa kurang terampil dari sisi digital, 62% mengatakan bahwa mereka masih kurang nih orang-orang IT-nya gitu ya. Nah, untuk pekerjaan di bidang IT sendiri sampai dengan tahun 2025 itu masih dibutuhkan data seperti ini ya, terkait dengan digital transformation. Jadi ada software development, ada cloud data, ada data analysis, machine learning, AI, cyber security, privacy and trust ya. Jadi total ada sekitar 190 juta pekerjaan baru yang memerlukan profesional di bidang itu ya. Oke. Menyikapi seperti itu, apa yang sudah dilakukan oleh grup ya. Pertama adalah kita bicara mengenai cloud computing. Jadi kalau yang di sini tadi disebutkan mengenai cloud and data ya. Digital transformation untuk mempersiapkan kebutuhan masa depan ya. Salah satu hal yang akan dilakukan atau yang terkait dengan digital transformation adalah penguasaan mengenai cloud computing. Ya, apakah cloud computing itu? Jadi Bapak Ibu, kita sekarang sudah berada di sebuah era di mana server itu tidak harus berada di kantor kita, gitu ya. Jadi kalau tadinya kita masih ada banyak PC-PC server, kemudian ada di sebuah ruangan khusus, gitu ya. Nah itu adalah PC era. Kemudian kita sudah masuk ke era Android dan sekarang kita sudah masuk lagi ke sebuah era di mana bukan hanya mobile, gitu ya, tapi lebih ke arah Internet of Things. Ya, jadi kalau kita sebut IoT. Internet of Things itu apa gitu? Jadi ada perangkat-perangkat sensor yang diletakkan di perangkat-perangkat kebutuhan kita sehari-hari, baik itu alat transportasi maupun alat elektronik yang ada di rumah gitu ya. Nah, jadi kita sudah masuk ke era yang di sana. Nah, bagaimana alat-alat itu bisa dikontrol? Siapa pengontrolnya? Nah, nggak mungkin pengontrolnya itu ada di rumah kita juga, gitu. Karena bagaimana dengan mobil, ya? Bagaimana dengan perangkat handphone kita? Ya, ini adalah tantangan yang dihadapi oleh IT yang masa lalu. Saya sebut seperti itu ya. Jadi bagaimana service itu ada delay, ada kesulitan ya. Terus kalau mau nambah servernya sudah penuh. Kalau mau upgrade dia masih perlu inden belinya ya, karena perangkat server itu khusus gitu ya. Low reliability dalam arti gini, kalau listrik mati ya ada genset. Tapi kalau gensetnya rusak, apakah kita punya genset yang kedua? Ya enggak juga gitu ya. Kalau spare part-nya terganggu gimana? Ya komputernya juga, servernya juga ini down ya. Nah, itu yang dimaksud dengan low reliability. Ya, sampai yang terakhir adalah high total cost ownership. Jadi kita harus bayar duluan gitu. Walaupun belum semuanya kita pakai, tapi untuk di awal atau di depan kita harus beli ya. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan ya untuk melakukan transformasi dari sisi infrastruktur, melakukan utilisasi secara efisien gitu ya. Nah, ini adalah gambaran mengenai cloud architecture. Jadi kalau Bapak Ibu belum paham mengenai cloud, ya cloud itu seperti apa sih? Nah, kita lihat di sebelah kiri adalah conventional arsitektur di mana kita ada komputernya kemudian kita install OS-nya, Windows-nya gitu ya, terus kemudian Office-nya ada di dalam komputer itu, masing-masing komputer itu. Yang di tengah kita bicara operating system-nya mungkin ada di ini, tapi kita nggak perlu kita nggak perlu beli komputernya satu persatu untuk satu orang gitu, nggak perlu ya. Jadi kita gabungin CPU dan memorinya ya dalam sebuah sebuah controller yang kita sebut sebagai virtualisasi gitu. Nah, kemudian di atasnya baru
operating system. Ya, kalau cloud infrastructure, maka Bapak Ibu sudah tidak perlu lagi risau mengenai hardware-nya. Ya, hardware itu sudah ditangani oleh cloud providernya. Ya, tinggal nanti apakah kita masih perlu install apa nih? Saya perlu Windows. Oke, Windows dengan berapa CPU, berapa memori, ya. Tapi secara fisik kita nggak perlu inden, kita nggak perlu beli, ya. Kita sudah menggunakan cloud architecture, ya. Seperti apa, Pak? Ya, paling singkat seperti Spotify. Masa Bapak Ibu pernah tanya gini, file lagu yang ada di Spotify saya ada di komputer mana? Gitu, nggak pernah, ya. Jadi kita percayakan ke cloud provider dimanapun saya, selama saya masih ada koneksi internet, saya pakai mobile, saya bisa akses album musik saya yang ada di Spotify atau di cloud document, gitu ya. Kita sudah tidak lagi bertanya file PDF saya yang hasil scanner kemarin, dokumen perjanjian itu saya simpan di mana, disimpan secara fisik di mana, enggak, ya. Jadi kita percayakan itu di cloud. Nah, itulah ilustrasi yang sekarang sedang kita gunakan saat ini. Ya, nah terus kemudian setelah kita tahu mengenai cloud seperti itu, jadi bukan lagi kita beli perangkat server secara fisik, ya, tapi ada yang disebut dengan public cloud dan ada yang masih disebut sebagai enterprise cloud, ya. Nah, enterprise cloud di sini adalah server cloud yang dimanage oleh perusahaan tersebut. Jadi itu kita sebut sebagai private cloud, gitu ya. Sementara public cloud ini disediakan untuk kebutuhan publik, jadi siapapun boleh pakai secara sharing resource, ya. Tapi sharing resource yang masih terkontrol, ya. Nah, gabungan antara enterprise cloud dengan public cloud ini yang kita sebut sebagai hybrid, gitu. Jadi walaupun perusahaan mempunyai server cloud sendiri, private cloud sendiri, nah itu masih bisa terkoneksi dengan public cloud. Seperti yang kita tahu, public cloud yang ada di dunia saat ini nomor satu masih AWS, ya, Amazon Web Service, yang kedua masih Google, yang ketiga masih di Microsoft Azure, yang keempat Alibaba, dan berdasarkan riset dari Gartner yang terakhir, yang kelima adalah Huawei Cloud, ya. Oke, nah ini yang tadi saya katakan antara private cloud dengan public cloud, ya, itu menciptakan sebuah kombinasi atau kolaborasi yang kita sebut sebagai hybrid cloud, ya. Saya tidak akan masuk terlalu dalam, ya, tapi cukup Bapak Ibu tahu, rekan-rekan semua, bahwa yang kita gunakan saat ini di grup itu bukan lagi private cloud, ya, bukan hanya private cloud. Kita ada private cloud di Duren 3 di gedung IDC, ya, tapi space-nya sangat terbatas. Biasanya kita gunakan untuk development. Ya, yang sekarang kita gunakan adalah betul-betul pure public cloud dengan reliability dan high availability. Jadi artinya kalau ada apa-apa dengan kerusakan hardware-nya, masih ada tim dari public cloud yang akan menghandle atau menangani kendala tersebut. Ya, nah bicara mengenai traditional IT, ya, sekarang ini ada yang kita sebut sebagai infrastructure as a service, ya, jadi yang di sini IaaS, kemudian ada platform as a service dan software as a service. Bedanya apa? Ya, bedanya ini mirip kalau misalkan apa tuh? Saya kasih contoh adalah kalau Bapak Ibu pakai apa itu namanya Office 365 gitu ya. Nah, itu adalah salah satu dari software as a service. Jadi di sana ada di dalam Office 365 Bapak Ibu bisa ada OneDrive untuk menyimpan dokumen, untuk Office-nya sendiri, jadi ada Word, ada Excel, ya. Tidak perlu untuk risau nanti Office saya di-install caranya gimana. Nah, itu sudah nggak perlu lagi, ya. Jadi semuanya itu akan ditangani oleh penyedia dari software as a service-nya, ya. Nah, sementara kalau IaaS ini atau infrastructure as a service ini adalah infrastruktur dari public cloud, ya. Jadi kalau kita lihat di sini mengenai network, storage, server, virtualisasi, ini dihandle oleh penyedia cloud-nya. Sementara kita sebagai user atau kita sebagai penggunanya
itu akan menangani atau memanage yang warna biru ini, ya. Jadi semakin ke arah service, maka kita fokus ke arah apa yang sedang kita gunakan, ya. Oke. Bicara mengenai cloud computing, kebetulan para Tekno sendiri saat ini menjadi partner dari Huawei Cloud, ya. Kami sudah partner dari tahun 2019 pada saat Huawei Cloud pertama kali masuk ke Indonesia, ya. Kebetulan saya minta izin ke Pak Sis untuk bolehkah kami menjadi partner, jadi istilahnya kami menjalankan bisnis untuk consulting partner dari sebuah penyedia public cloud, dan puji Tuhan diberikan gitu ya. Nah, sampai dengan tahun 2021 kemarin ya, yang lalu itu salah satu customer terbesar kami adalah Detik ya. Jadi kalau bagi Bapak Ibu rekan-rekan semua yang sering nonton MotoGP, nanti sebentar lagi di bulan Maret ya, dan di event tahun lalu di tahun 2022 di mana event MotoGP di Mandalika terjadi ya, itu layanan streaming online-nya kalau bisa Bapak Ibu saksikan melalui jaringan di detik.com melalui mobile, itu adalah menggunakan salah satu layanan yang kami provide untuk Detik, yaitu Content Delivery Network atau CDN ya. Jadi ini adalah salah satu customer terbesar kita, dan kita cukup bangga kita bisa mendeliver layanan CDN untuk Detik. Ya, di kesempatan ini juga ini adalah salah satu tim dan penghargaan yang sudah kami terima. Jadi tim IT saat ini termasuk saya ada 74 orang ya. Jadi melalui kesempatan ini saya berterima kasih ke sebuah kehormatan bagi saya untuk bisa satu tim dengan 73 orang yang lain, sebuah kebanggaan dan sebuah kebahagiaan ya. Dan tentunya kami tetap perlu dukungan dari Bapak Ibu semua untuk memberikan kami input untuk evaluasi kami supaya kami bisa lebih baik lagi ya. Oke, balik lagi ke kepemimpinan di tengah dinamika global. Jadi ini adalah sebuah riset yang dilakukan oleh EY ya, terkait dengan 3 critical risk. Jadi kalau kita bicara mengenai mengenai tantangan transformasi digital, apa yang harus dilakukan ya? Apa poin-poin yang menurut 2000 CEO yang ada di dunia itu ya, terkait dengan VUCA dan terkait dengan digital transformation ya. Yang pertama, mereka mempunyai 3 top 3 critical risk yang seperti yang Bapak Ibu bisa lihat ya. Tapi yang saya ingin tekankan di sini adalah yang ketiga ya, meningkatnya kompetisi dari pesaing yang non tradisional ya. Dalam hal ini adalah teknologi baru, disrupsi ya. Kalau kita sebutnya sering kita dengar disrupsi gitu ya, startup gitu ya. Nah, ini adalah yang membuat peta persaingan menjadi kelihatannya tidak seimbang ya. Kemudian ada 3 strategic driver ya. 3 strategic driver, kita lihat di situ ada utilisasi teknologi dan otomasi ya. Nah, ini yang akan kita lakukan seperti yang tadi Profesor Eko sampaikan, bahwa untuk melakukan digital transformation kita perlu membuat adanya roadmap gitu. Nah, roadmap yang akan kita lakukan untuk tahun ini, untuk dari sisi kami sebagai tim IT adalah salah satunya melakukan otomasi ya, menggunakan utilisasi teknologi untuk melakukan otomasi ya. Kemudian peningkatan interaksi pelanggan. Jadi nanti ada beberapa aplikasi-aplikasi yang akan kita deploy ya, untuk memudahkan pelanggan memasukkan atau melakukan transaksi. Jadi alih-alih menggunakan media atau channel konvensional, nanti ada beberapa tools yang kita sediakan untuk para pelanggan ya. Oke, kalau kita lihat tren teknologi digital secara dunia saat ini, kita lihat di pojok kiri ini adalah applied AI ya, adalah applied AI. Kemudian kalau yang di sini di green technology. Kalau kita lihat secara khusus mengenai apa saja yang akan bisa dilakukan oleh AI ya, ada beberapa bidang industri
ya. Untuk penerbangan, perjalanan dan logistik, salah satunya di sini adalah operasi kendaraan otonom, salah satunya. Tapi kita lihat di situ ada drone juga yang bisa digunakan untuk mengantar kargo, ya. Itu menggunakan salah satunya IoT juga dan applied AI, ya. Saya nggak akan fokus di sini, saya akan skip. Kita lihat di sektor publik, ya. Ini ada beberapa penekanan, ini adalah beberapa use case yang ada di beberapa negara, ya, yang lain. Kemudian tetap di sini yang muncul adalah AI, cyber security, cryptocurrency, dan digital signature, ya. Oke, jadi yang ke depan akan kami lakukan lebih banyak adalah kita akan mengembangkan beberapa mobile application, ya. Kita dari sisi IT kami sudah membentuk tim khusus untuk melakukan development dari mobile application. Kemudian secara artificial intelligence dan IoT nanti kita lihat di contohnya di setelah ini, ya. Dan kita punya bank data dari transaksi yang kita kumpulkan dari seluruh business unit, dan itu menjadi sesuatu data atau informasi yang cukup berharga untuk kita bisa proses menjadi informasi untuk menentukan kebijakan atau langkah strategik ke depan, ya. Digital signature di sini akan menghapus atau mensubstitusi gitu ya, kalau bukan menghapus tapi menggantikan proses-proses tanda tangan manual yang sekarang ini kita ada di grup, ya, tanpa mengurangi kepedulian kita terhadap cyber security. Ya, oke, sampai dengan tahun 2022 ini adalah beberapa proyek yang sekarang ini sedang di-maintain oleh tim IT. Seperti yang tadi saya katakan ada 74 orang sampai saat ini, ya. Oke, roadmap-nya apa, Pak? Nah, untuk melakukan digital transformation, puji Tuhan, Transis saat ini sedang digunakan dan sedang dipersiapkan untuk digunakan di 3 business unit, yaitu di ATT Jakarta. Terima kasih untuk rekan-rekan ATT Jakarta, Pak Ando, ya, yang sekarang ini sedang mempersiapkan dan sedang berkolaborasi. Kemudian dari ATT Surabaya, Bu Syamung dan rekan-rekan juga, ya, Pak Gavin. Kemudian juga ada PLI gitu ya, Pak Ilham Utomo, Bu Ellen, kemudian rekan-rekan yang di PLI. Nah, kita harapkan dengan Transis sudah digunakan oleh business unit ini akan bisa menjadi sebuah data yang sangat berharga bagi kami untuk kita akan membuat sebuah ekosistem. Tadi disampaikan oleh Profesor Eko, kalau kita akan membuat melakukan langkah digital transformation, langkah yang harus kita awali adalah melakukan digitasi, ya, mengubah yang manual jadi digital. Kemudian proses digitalnya kita lakukan, jadi kita buat aplikasi-aplikasi, ya. Tapi setelah itu adalah kita harus berkolaborasi. Jadi bagaimana Transis yang saat ini sedang digunakan nanti berkolaborasi dengan Kias untuk custom progress-nya, ya, cross-border custom progress-nya, kemudian berkolaborasi lagi dengan WMS, ya, dengan warehouse management system, dengan gudang, Pak Nalan dan rekan-rekan, kemudian ada transport management system, kemudian lanjut lagi dengan last mile-nya dengan teman-teman Odysseus, ya. Nah, ini semua yang nanti akan kami gabungkan menjadi sebuah proyek di tahun 2023 ini untuk internal dulu. Dengan harapan setelah internal selesai, kita bisa buka kesempatan itu untuk vendor-vendor dari eksternal, ya. Kemudian yang kedua adalah marketplace platform, di mana kita akan membuat sebuah white label dari marketplace yang bisa digunakan oleh para UKM untuk rekan-rekan mendukung proyek-proyek yang saat ini sedang dilakukan oleh tim Getty, ya. Kemudian Bapak Ibu mungkin yang dari logistik sekarang ini yang belum mendapat informasi saat ini untuk CEISA 40 dengan regulasi yang terbaru di mana mandatori untuk melakukan koneksi host to host dengan bea cukai, ya, dengan CEISA 40.
saat ini kami sudah mempunyai kemampuan yang sama dengan PT EDI, yaitu untuk melakukan e-declaration, ya. Dan saat ini, puji Tuhan, kami sudah bisa melakukan host-to-host integration, API integration dengan Bea Cukai untuk beberapa clearance utama, yaitu PIB, PIPK, dan BC23, gitu. Jadi nanti dari timnya Bu Arta yang akan memandu penggunaan ini, apalagi kalau Ibu sudah menggunakan Francis, gitu. Jadi itu nanti akan sangat membantu sekali untuk operasionalnya Bapak Ibu, ya. Kemudian digitization seperti yang tadi saya katakan melalui digital signature, beberapa dokumen-dokumen yang sifatnya masih hard copy nanti kami ubah itu menjadi dokumen soft copy, ya, kemudian kita simpan ke cloud. Kemudian transaksi-transaksi yang masih menggunakan materai, masih menggunakan apa itu, kemudian pengiriman untuk e-faktur ke Ditjen Pajak, kita akan lakukan menggunakan e-materai dan e-faktur, ya. Berikutnya adalah mengenai AI, yaitu NLP chatbot, ya. Kita lihat di slide berikutnya. Prosa AI develops natural language processing with deep learning AI that allows computers to understand and process text and speech in Bahasa Indonesia. Our NLP technology is applied in several solutions like customer experience analytics, in which machine gathers customer feedback from various channels to create topics and sentiment analytics. Auto-learning chatbots that can take over conversations with their customers 24/7. Prosa Speech Recognition Engine automatically transcribes speech input into text to help industries get insights from customer service calls, company meetings, and various interactive applications. Prosa Voice Biometrics help organizations detect fraud by authenticating customers over the phone automatically using only their own voice. Prosa Speech Synthesizer allows machine to convert text into speech for a more natural human-computer interaction. Oke, baik. Jadi kami sekarang ini sedang melakukan kolaborasi dengan prosa.ai, ya, yang tadi Bapak Ibu lihat videonya. Salah satunya yang nanti akan kami gunakan adalah salah satu service yang namanya Conversa. Jadi Conversa dari prosa.ai ini adalah sebuah chatbot berbasis NLP. NLP itu adalah Natural Language Processing. Jadi kalau tadi Bapak Ibu lihat sekilas di videonya, KTP saya hilang gitu ya. Nah, ini kan pakai bahasa Indonesia. Nah, user atau pelanggan nanti bisa memasukkan kata-kata manusia, ya, kata-kata manusia, dan itu akan diproses oleh sistem sebagai natural language processing, kemudian akan dikenali. Ini intentionnya apa, maksudnya apa, gitu. Dan dalam waktu 1 bulan ke depan kita akan lakukan proof of concept dengan prosa.ai, ya, dibantu oleh rekan prosa.ai untuk bisa menyediakan harga freight. Ya, jadi bagi Bapak Ibu rekan-rekan bisnis unit yang sudah menggunakan Francis saat ini, data freight yang Bapak Ibu sedang masukkan itu nanti dengan mudah akan bisa untuk harga jualnya, ya, jadi bukan untuk harga pokoknya, harga jual itu nanti akan bisa ditanyakan oleh user melalui chatbot, gitu. Jadi misalkan selamat pagi, saya ingin kirim barang, gitu. Ya, jadi tidak perlu ada sebuah menu khusus untuk bisa memandu pelanggan untuk menginputkan inquiry atau sifatnya. Jadi menggunakan bahasa yang natural. Ya, hal yang lain yang bisa dilakukan adalah melakukan text to speech maupun sebaliknya, speech to text. Jadi respon-respon bahkan pelanggan bisa bahkan telepon, ya. Jadi telepon tersebut akan diterima oleh chatbot tersebut dan nanti akan diubah dari voice itu menjadi suara, dari suara tersebut menjadi teks, dan teks tersebut yang nanti akan diolah oleh NLP dan dibalikin lagi ke pelanggan tersebut. Jadi yang nanti telepon, yang terima telepon itu adalah semestinya robot AI, ya. Kemudian yang membalas
dengan suara manusia itu adalah bukan suara manusia dari agent, dari customer service, tapi itu akan dibalas oleh si bot dalam hal ini, ya. Ini yang sekarang sedang kami lakukan dan bertahap nanti akan kami implementasikan juga untuk di bisnis unit yang lain. Mungkin untuk Getty bisa untuk kartu prakerja, ya, itu akan lebih natural, ya. Nah, ini untuk Prosa.ai. Kemudian yang lain adalah mengenai chat GPT dari OpenAI, ya. Jadi kalau Bapak Ibu lihat sekarang ini ada teknologi AI dengan menggabungkan OpenAI atau chat GPT ini dia belajar dari respon-respon yang ada di internet, gitu. Jadi dia gabungkan, ya, terus kemudian dia olah atau dia susun dalam sebuah bot, gitu ya, chatbot, mirip seperti chatbot. Mari kita lihat contohnya, ya. Jadi bagi Bapak Ibu, ini adalah sebuah kemudahan sekaligus sebuah tantangan, ya. Jadi bagi anak SD kalau Bapak Ibu punya anak, gitu ya, atau jadi guru, wah ini jadi sebuah ancaman, gitu ya. Kenapa? Karena kalau anak kita diminta oleh gurunya bikin puisi mengenai kasih ibu kepada anaknya, nah ini bisa pakai chat GPT ini, gitu. Jadi chat GPT ini yang nanti akan membuat puisi untuk PR bahasa Indonesianya anak-anak Bapak Ibu yang ada di rumah, gitu ya. Oke, ini adalah contoh singkat mengenai chat GPT, ya. Untuk IT gimana? Nah, untuk IT chat GPT ini juga bisa untuk bikin script atau mendeteksi script mana yang salah, gitu. Ya, jadi AI teknologinya juga sampai sana, gitu. Ya, oke. Terus ini kan bukan buat bisnis, Pak. Ya, kalau Bapak Ibu lihat di sini, yang menulis puisi kasih ibu ini bukan saya. Ini yang memberikan judul dari chat ini adalah dari chat GPT-nya. Mari kita lihat video yang berikutnya. Ini yang terkait dengan bisnis logistik, misalnya. Tuliskan 10 perusahaan garment, 10 perusahaan eksportir garment di Indonesia, gitu ya. Oke, ya walaupun ada beberapa yang ngaco, sari roti apa hubungannya, gitu ya. Nah, itu kemudian ditulis Indonesian Garment Exporter. Ya, kalau kita kurang puas, kita bahkan bisa ngomong sama dia, lakukan lagi. Dan ingat Bapak Ibu, yang saya ketik ini adalah dalam bahasa Indonesia, gitu ya. Jadi bukan dalam bahasa Inggris. Chat GPT sendiri sekarang ini mendapat pendanaan dari Microsoft dan saya dengar dalam waktu dekat engine dari Chat GPT ini akan digunakan untuk search engine-nya Microsoft yaitu Bing, gitu ya. Kemudian dia ada disclaimer di bawah, gitu ya. Catatan ini tidak lengkap. Kalau saya ketik lakukan lagi ya dia akan cari yang lain, ya. Nah ini adalah Chat GPT. Oke, terus challenge untuk logistik seperti apa? Ya, ada beberapa isu atau pain point seperti ini, ya, yang sekarang ini sudah bisa dihandle oleh beberapa solusi yang terkait dengan AI maupun IoT. Ya, mari kita lihat contohnya. Ya, karena kami dekat dengan Huawei dan kebetulan dalam tanda petik kami dipaksa untuk belajar mengenai apa saja yang sudah dikembangkan oleh Huawei, ya. Ini adalah beberapa hal yang sekarang ini sudah tersedia dan ready to use, gitu. Ya, yang pertama adalah fleet management. Jadi di fleet management ini disediakan oleh partner dari Huawei namanya Genway TSP. Mereka adalah perangkat GPS mestinya. Jadi kalau Bapak Ibu punya vendor-vendor perangkat GPS, ini adalah sebuah hal yang umum, gitu ya. Jadi mereka punya sensor fuel, sensor brake and gas, gitu ya. Nah, tapi mereka juga bisa mendeteksi adanya harsh brake, gitu. Ya. Nah, selain itu mereka juga ada web dashboard cam, ya, dashcam atau dashboard cam yang bisa mendeteksi sopirnya itu dalam kondisi yang seperti apa, ya. Jadi ini adalah dilakukan secara live. Jadi pengirimannya menggunakan data, ya, ke cloud dan analisisnya, video analisisnya itu secara real time.
ya secara real time. Jadi tahu bahwa sopir ini sekarang lagi ngerokok, sopir ini lagi fatigue gitu ya, capek gitu ya, atau lagi telepon gitu. Nah itu yang nanti akan bisa memicu notifikasi ke comment center ya. Nah ini sudah dilakukan secara live lagi-lagi. Jadi tidak perlu ada mata dari operator untuk bisa melihat sopirnya. Jadi semuanya dilakukan menggunakan kecerdasan buatan atau AI. Ya, yang lain yang terkait dengan logistik yaitu cloud container sense. Ya, jadi bisa mendeteksi kira-kira penomoran dari kontainernya, terus kemudian saat ini ya kontainernya itu dimensi yang akan dimasukkan di dalam kontainer itu ukurannya berapa sih? Jadi nggak perlu lagi pengukuran secara manual, tapi cukup menggunakan video atau CCTV itu akan bisa mendeteksi kira-kira dimensinya, volumenya berapa, gitu ya. Nah, yang lain tentunya ini sudah cukup umum kalau Bapak Ibu menggunakan beberapa aplikasi fintech gitu ya. Cukup Bapak Ibu foto KTP, kemudian foto diri sambil bawa KTP ya. Dan data yang ada di dalam KTP itu sudah bisa langsung diambil. Jadi tidak perlu Bapak Ibu untuk ketik lagi ya. Nah, ini salah satunya menggunakan advance.ai ya dengan akurasi di atas 97%. Gitu. Yang lain adalah kartu keluarga, ya hampir sama. Jadi tentunya akan diperlukan untuk dilatih dulu AI-nya untuk bisa mengenali bagian-bagian mana yang masuk nama, NIK dan sebagainya. Ya. Oke, yang lain adalah yang tadi saya katakan kalau tadi untuk kontainer di sini ini kebetulan videonya nggak bisa diputar ya. Ini adalah dari Huawei juga. Dimana kalau Bapak Ibu lihat yang di orang yang ada di sini, dia cara loadingnya itu dengan cara dilempar, gitu. Jadi paketnya itu dilempar. Nah, pada saat paketnya dilempar, itu akan dideteksi oleh CCTV live, ya real time, bahwa si kurir ini dengan wajah ini, dengan tanggal sekian, jam sekian, melakukan violent handling, gitu ya. Jadi karena barangnya dilempar, ya. Nah, itu yang nanti akan bisa dideteksi menggunakan CCTV. Jadi teknologinya sudah sampai di sana. Ya. Oke, terkait dengan cyber security. Tadi pilar-pilarnya ada cloud computing, ada AI, ada cyber security. Saya mungkin mengedukasi atau mengajak rekan-rekan semua untuk mempunyai sensitivity untuk beberapa hal ini. Kalau kita bicara mengenai cyber security, ya cloud computing memudahkan semua, ya. Tapi di sisi yang lain muncul bahaya, yaitu data kita, privacy kita, karena semua data kita ada di sana, gitu ya. Ada beberapa threat atau ancaman, ya. Tapi yang paling umum mungkin ada 6 ini, atau yang kita sebut sebagai phishing, ya. Jadi yang paling umum adalah meniru. Jadi seakan-akan mengirim dari email, gitu ya, dari HRD misalkan mengatakan bahwa kamu perlu untuk ganti password gitu ya, silakan klik link tersebut. Nah ya, untuk apa? Bisa mendapatkan password dari si pengguna ya. Nah apa yang harus kita lakukan itu yang ada di sini ya. Jadi coba cek dulu nih, ini beneran nggak nih dari HRD ya. Kenapa kok tiba-tiba nggak ada angin, nggak ada hujan, si HRD minta kita untuk berubah password gitu ya. Nah itu adalah deceptive phishing. Kemudian ada spear phishing kalau lebih ke arah ke sosial media ya. Saya nggak akan fokus terlalu dalam ya, tapi saya ingin menggugah lagi apakah kira-kira Bapak Ibu pernah mengalami hal seperti ini ya. Nah ini adalah contoh di mana real terjadi di kita ya, yang under attgroup.co.id gitu ya. Jadi ada pengirim, kalau kita lihat di sini, ini kan bukan dari kita gitu ya, dari tinistaspa.id gitu ya. Nah, dengan oh ya berarti ini salah kan? Saya nggak pernah berhubungan dengan orang ini kok, gitu kok. Tiba-tiba dia minta saya untuk sign gitu ya. Nah, jadi kalau Bapak Ibu pada saat menjumpai hal seperti ini, nggak perlu panjang lebar lagi langsung delete ya, jangan diklik apapun gitu ya.
Oke, yang kedua adalah seperti ini. Ya, nah ini juga tidak pernah kita lakukan, gitu ya. Tapi ada email-email seperti ini yang juga masuk, gitu ya. Jadi pastikan bahwa kalau seperti ini, kalau tidak ada nama dari HRD atau dari tim HC yang kita kenal, ya sudah lupakan. Ya. Oke, yang ketiga adalah walling, ya. Jadi targetnya adalah lebih ke eksekutif, atau misalkan dari tim finance tiba-tiba mendapat telepon dari orang yang mengaku-ngaku sebagai siapa, gitu ya, misalkan sebagai Pak Alex atau sebagai C atau Bu Neti, gitu. Tolong transfer ke rekening ini ya, gitu. Nah, ya, jadi mereka menirukan ini, menirukan suara, dan itu terjadi dan bobol di BCA. Nah ini ya, jadi seorang tukang beca. Ini beritanya barusan aja yang kemarin, ya. Jadi kalau kita lihat beritanya, Pak tukang becanya ini pura-pura sebagai Pak Muin, gitu ya. Kebetulan mukanya mirip ini, dan yang memberitahu modusnya harus seperti apa itu yang Pak Toha ini, gitu ya. Nah ini adalah salah satu bentuk juga dari walling juga, ya. Nah terakhir adalah mengenai smishing. Nah kalau seperti ini kita sering dapat nih, Anda menang undian sekian dari Telkomsel, tapi domainnya adalah domain panjang, gitu. Nah itu adalah sebagai subdomain, jadi lupakan, ya. Ada juga yang telepon bahwa Anda namanya ini ya, oke, punya kartu kredit ini ya. Ini barusan terakhir ada transaksi sejumlah sekian, gitu ya. Nah, coba cek di SMS Anda, itu OTP-nya berapa ya, supaya kami bisa bantu batalin transaksinya. Nah, tanpa sadar karena kita sudah sudah terburu-buru kita sebutkan OTP-nya. Justru OTP itu adalah OTP one time password untuk melakukan transaksi, ya. Nah, cyber security dunianya atau ancamannya sangat banyak sekali. Yang saya sebutkan di sini hanya salah satu contoh. Gitu. Terakhir, ini adalah slide terakhir saya, ya. Dari semua digital transformation yang sudah kita ulas tadi, ya, apa yang harus dilakukan oleh leader maupun kita semua, ya, baik leader maupun bukan. Yang pertama adalah adaptability. Jadi kita harus beradaptasi, ya. Perubahan selalu terjadi, ya. Teknologi akan muncul lompatan-lompatan baru seperti yang tadi saya sebutkan, ada ChatGPT, ya, sesuatu yang mungkin kita tidak pernah terpikir di tahun lalu, tapi itu sudah ada di saat ini, ya. Curiosity untuk selalu ingin tahu, selalu ingin belajar, ya. Creativity untuk bisa selalu melihat peluang, dan comfort in ambiguity, ya. Beberapa persepsi yang berbeda itu bukan menjadi sebuah ancaman, tapi itu menjadi sebuah knowledge bagi kita untuk bisa memahami ternyata ada sisi lain, ada perspektif lain yang dimiliki oleh orang lain, ya. Nah ini semua. Demikian rekan-rekan semua, sharing singkat, bukan singkat ini sekitar sampai 11.18 saat ini. Saya kembalikan ke Pak Yusuf. Terima kasih Pak.